Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mar'atus Solihah, NIM 19174051171 dari 5 PGMID akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak lain adalah berbicara kan. Nah, keterampilan berbicara harus dikuasai oleh semua orang, karena keterampilan berbicara menempati kedudukan paling utama atau tertinggi dalam menjalani komunikasi. Lalu, apa sih definisi dari keterampilan berbicara itu? Pada hakikatnya, keterampilan berbicara adalah ungkapan perasaan atau pikiran seseorang dalam berbicara. Jadi, keterampilan berbicara merupakan keterampilan mengungkapkan kata, mengekspresikan, atau menceritakan gagasan kepada seseorang untuk berbicara dengan wajar, bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan psikologi seperti halnya rasa malu dan lain-lainnya. Tujuan keterampilan berbicara. Tujuan keterampilan berbicara yang pertama yaitu kemudahan berbicara, yaitu dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam mengungkapkannya. Tujuan yang kedua yaitu kejelasan, agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Tujuan yang keempat yaitu membentuk pendengar yang kritis, melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara maupun mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Tujuan yang ketiga yaitu bertanggung jawab, latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan benar, dapat menempatkan pada situasi yang sesuai dengan bertanggung jawab. Tujuan yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan diri dalam mengucapkan kosakata ataupun kalimat sederhana secara baik. Dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah maupun guru setempat. Faktor-faktor keterampilan berbicara. Faktor yang pertama yaitu pembicara. Pembicara adalah salah satu faktor yang membuktikan terjadinya kegiatan berbicara, dan ada beberapa keterampilan yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk melakukan kegiatannya, yaitu pokok pembicaraan, metode, bahasa, tujuan, serta sarana dan interaksi. Faktor yang kedua yaitu bahasa. Bagi pembicara, bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembicara mutlak harus menguasai faktor kebahasaan. Di samping itu, pembicara juga harus menguasai faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan mencakup sikap yang wajar, tenang, dan tidak takut, pandangan yang diarahkan pada orang lain, kesediaan menghargai pendapat orang lain, kesediaan mengoreksi diri sendiri, keberanian mengungkapkan maupun mengungkapkan pendapat, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, penalaran dan evaluasi, dan penguasaan. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis yang pertama yaitu bercerita. Bercerita merupakan menuturkan suatu cerita secara lisan. Jenis yang kedua yaitu debat. Debat yaitu bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi yaitu tukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangannya dan mendapatkan keterangan mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio maupun diberitakan melalui televisi. Yang kelima yaitu pidato atau ceramah.
Pidato yaitu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat ataupun memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah yaitu gambaran suatu kegiatan bercerita di depan umum dalam situasi tertentu untuk kegiatan tertentu dan kepada orang tertentu. Yang terakhir yaitu percakapan. Percakapan yaitu dialog antara dua orang atau lebih. Bisa juga melalui telepon ataupun chatting ataupun secara langsung. Manfaat keterampilan berbicara. Manfaat yang pertama yaitu memperlancar komunikasi antar sesama. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dan manfaat yang ketiga yaitu mempermudah pembinaan berbagai referensi. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.